Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutin yuk cerita tentang Nabi Yusha alaihi salam. Ini nabi yang benar-benar underrated. Kan di video-video sebelumnya saya cerita nih potongan-potongan kisahnya. Oke, kita bikin utuh dulu ya. Pertama, Nabi Yusha alaihi salam berguru kepada Nabi Musa alaihi salam, juga berangkat bersama Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir. Nah, ketika Nabi Musa alaihi salam mau menyerang bangsa Amalek, Bani Israel itu protes dan hanya Nabi Yusha yang mau ikut Nabi Musa alaihi salam. Sampai kemudian Bani Israel semuanya dihukum tidak boleh memasuki Baitul Maqdis. Nah, selesai masa 40 tahun hukuman tidak boleh masuk Baitul Maqdis itu, semua orang yang pernah melihat Nabi Musa alaihi salam atau yang satu generasi dengan Nabi Musa alaihi salam wafat, meninggal. Sebagian karena wabah, sebagian karena azab, sebagian lagi karena tua biasa. Tersisa satu orang di antara mereka, namanya Nabi Yusha alaihi salam ini, yang terpilih untuk memimpin generasi yang baru. Nah, generasi baru inilah yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala membebaskan Baitul Maqdis. Yang tadi udah saya ceritakan, ceritanya itu gini. Pertama-tama, mereka ini dipilih oleh Nabi Yusha, orang-orang yang tidak boleh. Orang ini mau bangun rumah tapi rumahnya belum tegak, artinya rumahnya belum ada atapnya. Terus kemudian mereka berperang, nggak boleh pokoknya mikirin dunia. Nah, singkat cerita, pasukan Nabi Yusha alaihi salam ini sudah berbaris di kota Ariha. Di titik ini saya lanjutkan ceritanya. Dalam sebuah hadis sahih yang ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, pasukan Nabi Yusha alaihi salam pada saat itu bertempur memilih hari Jumat. Karena di hari Jumat ini adalah hari yang berkah, baik itu orang-orang sebelum kita maupun di zaman kita hari ini. Dan mereka bertempur ba'da asar. Ternyata pada saat itu mereka bertempur sampai habis-habisan, tapi ternyata belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Nah, karena belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan, sedangkan besok adalah hari Sabtu. Dalam syariat Islam pada zaman itu, nanti pada nanya nih pasti nih. Dalam syariat Islam pada zaman itu, di zamannya Nabi Musa dan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, hari Sabtu adalah hari yang termulia bagi kaum muslimin, terutama bagi Bani Israel saat itu. Kalau sampai ganti hari, udah maghrib, mereka tidak boleh lagi bertempur karena perang merupakan kejahatan besar di hari rayanya mereka. Nah, singkat cerita, Nabi Yusha alaihi salam pun berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkanlah kami, karena sesungguhnya kalau kami berperang ini lanjut besok, kami pasti akan dihancurkan, kami ini pasti malah akan dikalahkan. Akhirnya terjadilah mukjizat yang tidak pernah diturunkan kepada nabi yang lain, termasuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menahan matahari tidak terbenam sampai pasukan Bani Israel itu menang. Lalu setelah Bani Israel itu menang, barulah matahari itu terbenam, sehingga mereka merayakan hari Sabat atau hari Sabtu di Baitul Maqdis. Keren banget ini pokoknya ceritanya. Tapi gini, Bapak Ibu sekalian, pasti nanti akan ada yang bertanya, loh, bukannya hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi ya? Ini kita garis bawah dulu. Jadi ada syariat Islam itu, ada yang syariat di zaman Nabi SAW, ada syariat Nabi min qablana, dari syariat sebelum kita. Apa aja tuh syariat sebelum kita? Syariat sebelum kita itu terbagi menjadi 3. Ada syariat yang udah nggak kita ketahui lagi, ya udah nggak kita ketahui lagi. Kemudian ada lagi syariat yang masih kita ketahui, akan tetapi dibatalkan oleh Al-Quran. Baik itu dibatalkan kewajibannya, dibatalkan hukumnya, maupun sudah nggak diakui lagi lah gitu ya. Dan ada juga syariat yang diwajibkan kembali kepada kita. Oke, apalagi tuh syariat yang diwajibkan kepada kita? Contohnya apa? Sunat, tata cara pernikahan, beberapa hal-hal yang haram seperti babi dan khamar itu sudah haram dari zaman nabi-nabi sebelumnya. Contohnya lagi, tata cara sholat, berdiri, ruku, sujud. Tata cara puasa, yang dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, ada lagi syariat sebelum kita, yaitu hari Sabat, yang hari ini diwarisi oleh orang-orang Yahudi, karena pada dasarnya orang-orang Yahudi dulunya adalah kaum muslimin, lalu kemudian mereka menambahkan syariat-syariat baru buatan pendeta-pendeta mereka, sehingga akhirnya orang-orang Yahudi ini jadi beda sendiri sama Islam, dan kemudian mereka banyak sekali membunuh nabi-nabi dan tidak mau beriman kepada nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Itulah yang menyebabkan mereka jadi agama sendiri. Hari Sabtu adalah hari besarnya orang Islam saat itu. Nah, makanya kita nggak boleh mencela ibadahnya orang Yahudi, karena sebagian dari ibadahnya mereka masih datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat kita hari ini, hari Sabtu sudah tidak lagi kita jadikan sebagai hari raya.
hari rayanya kita adalah hari Jumat. Kita beribadah di hari Jumat, kita dimakruh tahrim berpuasa hari Jumat. Nggak boleh puasa hari Jumat, kecuali ada sebab yang mendesak. Misalnya kemarinnya puasa, atau kita biasa puasa Daud, atau kita puasa ganti, puasa qadha, itu pun harus disambung dengan hari Kamisnya, atau disambung dari Sabtunya. Nggak boleh Jumatnya aja, karena Jumat itu waktunya makan, waktunya senang-senang. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Kadang kita itu suka mengajarkan begini, nah kamu berusaha dengan keras apa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan kita juga mengajarkan nanti insya Allah akan menolong. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong. Dengan mengajarkan kisah Nabi Yusha alaihi salam ini, kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa kalau kita mau mengejar sesuatu, biarpun itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebab-sebab ikhtiarnya dulu. Contoh, menjadi hafiz Quran bagus nggak? Bagus banget. Menjadi hafiz Quran bermanfaat nggak buat dakwah? Bermanfaat buat dakwah. Karena Allah nggak? Karena Allah. Akan tetapi kenapa kok orang harus usaha dulu? Harus ngafalin dulu tiap malam, ya nggak? Harus ketemu sama syekh dulu, ketemu sama ulama dulu, setoran hafalan sama orang itu. Kita harus baca Quran satu hari, mungkin kalau yang hafalan sudah di atas 5 juz, harus 1-2 jam murojaah. Kenapa? Karena Allah menginginkan adanya ikhtiar dulu. Itu yang pertama. Jadi, nggak segala pertolongan Allah itu tiba-tiba sekonyong-konyong datang. Meskipun ada juga yang sekonyong-konyong datang juga bisa. Akan tetapi Allah menginginkan adanya ikhtiar. Dilihat dulu usaha kita. Ya, dilihat dulu usaha kita. Ya, contohnya misalnya kita lagi mau makan. Ya, kita lagi mau makan. Tentu harus memasak atau minimal beli dulu. Ya nggak? Atau minimal minta dibantu oleh orang tua. Tolong dong ambilkan makanan dan lain sebagainya. Itu saja sudah menunjukkan ikhtiar. Apalagi sebesar pembebasan Baitul Maqdis. Ikhtiar kita juga harus maksimal. Kalau sudah maksimal dan terdesak, barulah nanti kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk didatangkan pertolongan. Kalau segala ikhtiar itu sudah kita siapkan, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, kapan datangnya pertolongan Allah? Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti datang. Akan tetapi pada saat-saat yang nggak kita duga, pada saat kita itu sudah mengerahkan segalanya, insya Allah di akhir nanti akan ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau dipikir-pikir Allah tuh bisa aja loh pada saat itu langsung menimpakan penyakit nih kepada kaum Amalek, semuanya mati, tiba-tiba kita kaum muslimin masuk aja bersama dengan Nabi Yusha tanpa perlu melakukan peperangan. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa nggak tiba-tiba kaumnya Nabi Yusha dapat booster atau istilahnya dapat apa? Intinya dapat sesuatu lah, senjata sakti kayak gitu kan, tiba-tiba semuanya jadi bisa mengendalikan api atau gimana. Bisa aja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar dakwahnya Nabi Yusha itu bisa banget ditiru sama kita yang juga sama-sama orang biasa, sama-sama mengayunkan pedang, sama-sama punya nafsu, sama-sama bisa marah, sama-sama bisa senang, sama-sama kekuatannya seperti manusia biasa, agar bisa ditiru oleh orang lain. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, nak tuh, orang-orang kaya itu juga sama loh kayak kita, harinya juga 24 jam, tangannya juga 2, nggak punya kemampuan ngebelah batu dengan ditonjok saja, enggak. Cuma mereka itu berusaha lebih keras daripada kita. Nah tuh orang-orang yang menghafalkan Quran bukan berarti kemudian otaknya itu beda, lebih gede daripada kita. Bukan berarti terus orang tuanya hafiz Quran juga. Banyak kok yang orang tuanya juga bukan hafiz Quran gitu loh. Tapi memang mereka usahanya lebih keras daripada kita, lebih banyak baca buku daripada kita. Hari-harinya tidak sia-sia, tidak main game apa dan lain-lain sebagainya. Dipersiapkan saja dengan baik, nak. Itu nanti yang mau kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya. Tapi dari sini mungkin akan muncul beberapa pertanyaan penting. Berarti bebasin Baitul Maqdis harus perang dong, mah, pa. Iya betul, sampaikan kepada anak-anak bahwa perang merupakan bagian dari realita kita. Ya, itu yang pertama. Tapi tentu jelaskan dengan bahasa yang mudah. Yang kedua, sampaikan juga bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menahan matahari itu sebagai mukjizat. Bukan berarti nanti ketika kita bebasin Baitul Maqdis maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menahan matahari juga. Nggak gitu maksudnya. Akan datang kemudahan-kemudahan yang lain yang mungkin mirip. Yang dalam konteks ini cobalah kita mulai mengusahakan keluarga kita menjadi keluarga pembebas Baitul Maqdis, maka dari situ nanti akan datang kemudahan-kemudahan yang lain yang mungkin saat ini anak-anak kita belum paham, tapi nanti ketika mereka dewasa mereka baru akan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.